Halo guys, welcome back to my YouTube channel. YouTube ini bertujuan untuk memenuhi tugas kuliah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala Adelia, NIM 21201897, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Untuk memenuhi tugas individu, psikologi dan perkembangan anak, dosen pengampu Bapak Iskandar SAG MPD MSI PhD. Baiklah, tidak memperpanjang waktu, langsung saja yang pertama, yakni pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal. Yang kedua, pertumbuhan merupakan proses transmisi dari konstitusi fisik yang herediter atau turun-temurun dalam bentuk proses aktif secara berkesinambungan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, diantaranya yang pertama, faktor sebelum lahir, misalnya peristiwa kekurangan nutrisi pada ibu dan janin terkena virus, keracunan sewaktu bayi ada dalam kandungan, terkena infeksi oleh bakteri spilis, terkena penyakit gabak, TBC, kolera, tipes, gondok, sakit gula, dan lain-lain. Adapun faktor yang kedua yaitu faktor ketika lahir, misalnya intrakravial atau pendarahan pada bagian kepala bayi disebabkan oleh tekanan dari dinding rahim ibu sewaktu dilahirkan dan efek pada susunan syaraf-syaraf. Adapun yang ketiga yaitu faktor sesudah lahir, misalnya pengalaman traumatik atau luka-luka pada kepala bagian dalam terluka, kepala terpukul atau mengalami serangan sinar matahari, infeksi pada otak atau selaput otak, kekurangan nutrisi atau zat makanan dan gizi. Yang terakhir yaitu faktor psikologis, misalnya bayi ditinggalkan ibu, ayah, atau kedua orang tuanya, anak-anak dititipkan dalam suatu institusional atau rumah sakit, rumah yatim piatu, yayasan perawatan bayi, dan lain-lain. Nah, yang kedua yakni perkembangan. Adapun pengertian dari perkembangan adalah perkembangan dalam arti sempit bisa disebutkan sebagai proses pematangan fungsi-fungsi yang non-fisik. Definisi perkembangan ialah perubahan-perubahan psikofisik sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi psikis dan fisik pada anak. Ditunjang oleh faktor lingkungan dan proses belajar dalam passage waktu tertentu menuju kedewasaan. Perkembangan dapat diartikan pula sebagai proses transmisi dari konstitusi psikofisik yang herediter, dirangsang oleh faktor-faktor lingkungan yang menguntungkan dalam perwujudan proses aktif menjadi secara kontinu. Nah, yang selanjutnya yaitu perkembangan secara umum mempunyai ciri-ciri diantaranya. Yang pertama, terjadinya perubahan dalam satu aspek fisik, contohnya perubahan tinggi berat badan serta organ-organ tubuh lainnya. Yang kedua, aspek psikis, yakni semakin bertambahnya pembendaharaan kata dan matangnya kemampuan berpikir, mengingat, serta menggunakan imajinasi kreatifnya. Yang kedua, terjadinya perubahan dalam proporsi. Yang pertama, aspek fisik, yaitu proporsi tubuh anak berubah sesuai dengan fase perkembangannya. Dan pada usia remaja, proporsi tubuh anak mendekati proporsi tubuh usia remaja. Yang kedua, dalam aspek psikis, yakni perubahan imajinasi dari yang fantasi ke realitas dan perubahan perhatiannya dari yang tertuju kepada dirinya sendiri, perlahan-lahan beralih kepada orang lain atau kelompok teman sebayanya. Nah, yang selanjutnya yaitu lenyapnya tanda-tanda yang lama. Di antaranya tanda-tanda fisik seperti lenyapnya kelenjar timus atau kelenjar anak-anak yang terletak pada bagian dada, kelenjar pineal pada bawah bagian otak, rambut-rambut halus, dan gigi susu. Yang kedua, tanda-tanda psikis. Lenyapnya masa mengoceh,
bentuk gerak-gerik kekanak-kanakan seperti merangkak, dan perilaku impulsif atau dorongan untuk bertindak sebelum berpikir. Nah, yang terakhir yakni diperoleh tanda-tanda yang baru. Tanda-tanda fisik seperti pergantian gigi dan karakteristik pada usia remaja, baik primer atau menstruasi pada anak wanita dan mimpi basah pada anak pria, maupun sekunder, yaitu perubahan pada anggota tubuh seperti pinggul dan buah dada pada wanita, kumis, jakun, dan suara pada anak pria. Nah, yang kedua yaitu tanda-tanda psikis, yakni seperti berkembangnya rasa ingin tahu, terutama ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu moral, dan keyakinan beragama. Nah, selanjutnya, perkembangan anak tidak berlangsung secara mekanis otomatis, sebab perkembangan tersebut sangat bergantung pada beberapa faktor simultan, yaitu yang pertama faktor herediter atau warisan sejak lahir, atau memang bawaan dari pertama dilahirkan. Yang kedua yaitu faktor lingkungan yang menguntungkan atau yang merugikan. Nah, yang ketiga yaitu kematangan fungsi-fungsi organis dan fungsi-fungsi psikis. Nah, yang terakhir yaitu aktivitas anak sebagai subjek bebas yang berkemauan, kemampuan seleksi, bisa menolak atau menyetujui, punya emosi, serta usaha membangun diri sendiri. Baiklah, adapun kesimpulan dari penjelasan saya tadi yakni pertumbuhan adalah sebagai proses perubahan dan kematangan fisik. Buktinya, bertambah panjangnya badan anak, tumbuh bertambah berat, tulang-tulang jadi lebih besar dan panjang, berat dan kuat, perubahan dalam sistem persyarafan, dan perubahan pada struktur jasmani lainnya. Nah, kemudian perkembangan yaitu perubahan-perubahan psikofisik sebagai hasil dari proses kematangan fungsi-fungsi psikis dan fisik pada anak, ditunjang oleh faktor lingkungan dan proses belajar dalam passage waktu tertentu menuju kedewasaan. Baiklah teman-teman, mungkin sekian penjelasan dari saya. Dalam penjelasan tadi, saya yakin masih banyak terdapat kekurangan, kesalahan, ataupun kehilafan. Karena di sini saya masih belajar, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan teman-teman. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, demikianlah video kali ini.